Kemudian keluarkan lion face. Assalamualaikum sahabat Dyers. Kali ini saya mempunyai sebuah video yang saya tujukan untuk teman-teman yang ingin berlatih senam diafragma, atau kalau teman-teman di media biasa menyebut dengan senam lion face. Kenapa disebut senam lion face? Karena di senam yang akan saya share untuk teman-teman semuanya ini, saya akan mengajak untuk melatih suara kita agar suara kita itu terasa kenyal gitu, atau utuh, atau bulat, tidak mudah lelah, tidak mudah capek. Mungkin teman-teman siarannya 4 jam, 5 jam begitu. Bayangkan kalau sehari itu 5 jam sampai 10 jam dilakukan setiap hari, pasti akan berubah suara. Capek. Kenapa? Karena yang dikeluarkan suara itu dari sini. Nah, dari kerongkongan, dari tenggorokan. Saya akan melatih teman-teman untuk mengeluarkan suara lewat diafragma. Diafragma itu di sini. Nah, di situ. Oke? Nah, bagaimana caranya? Ayo, kita ikuti. Kita akan mulai untuk gerakan atau jurus pertama. Seperti yang tadi saya sebut berulang-ulang, senam diafragma atau senam lion face. Maka gerakan pertama atau jurus pertama adalah lion face. Jurus lion face ini ada 2 macam. Macam pertama, seolah-olah wajah kita itu ditarik keluar gitu. Dan tangan kita membuka selebar-lebarnya. Supaya lebih jelas, saya akan buka kacamata saya ya. Jadi, bagaimana membuat wajah itu seolah-olah ditarik keluar? Jangan lupa, juga ada gerakan mata kita harus melotot dan lidah kita menjulur. Jadi kira-kira seperti ini. Dan tangan kita posisinya seperti ini. Seperti ini tangan kita ya. Jadi terbuka lebar, tarik ke belakang, ditarik ke belakang, tarik ke belakang. Lihat, perhatikan. Jadi prakteknya adalah menghitung sebanyak 10 detik atau 10 hitungan. Kita mulai. Dan itu dilakukan 10 detik atau 10 hitungan dengan repetisi 5 kali. Kemudian gerakan yang kedua dari lion face ini sebaliknya. Jadi posisi wajah kita itu seolah-olah menciut kecil. Kira-kira seperti ini. Dan tangannya seperti ini. Menguncup. Dan beginilah gayanya. Seperti pada gerakan yang pertama, yang wajahnya ditarik dan tangannya dilebarkan selebar-lebarnya, maka ketika gerakan yang kedua dengan mengencupkan tangan dan membuat wajah ini menjadi sempit, sebanyak 10 detik atau 10 hitungan. Sama, repetisinya 5 kali, 5 kali. Jurus yang kedua, gerakan mengepakkan gigi serapat-serapatnya tetapi mulut itu terbuka. Kira-kira begini. Ya, seperti orang sedang jengkel, gitu. Nah, bagaimana dengan tangan? Tangan kalau tadi dikuncup atau dibuka, yang di gerakan kedua ini itu mengepal sekuat-kuatnya. Ayo, kita lakukan sekarang gerakan yang kedua, menggigitkan, menempelkan gigi atas dengan gigi bawah, sementara mulut dibuka dan tangan menggenggam.
Gimana rasanya? Di gerakan yang kedua ini, teman-teman, sama seperti gerakan pertama. Ketika di gerakan pertama menggenggam dengan kuat, mengepal begitu, dan gigi digigit dengan mulut terbuka itu tadi, itu sebanyak 10 detik atau 10 hitungan. Dan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Gerakan yang ketiga, ini keren gerakannya. Gerakan melipat lidah ke atas. Itu gerakannya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dilakukan sebanyak 10 detik atau 10 hitungan. Diulang lagi atau direpetisi 5 kali. Sampailah kita ke gerakan berikutnya. Sebaliknya, kalau gerakan sebelumnya itu melipat lidah ke atas, sekarang melipat lidah ke bawah. Sudah? Lakukan itu sebanyak 5 kali, setiap kalinya 10 detik atau 10 hitungan. Masih kuat? Masih dong. Karena sekarang kita masuk ke gerakan yang kelima atau jurus yang kelima. Kalau gerakan yang ketiga tadi melipat lidah ke atas, gerakan keempat melipat lidah ke bawah, sekarang mengipaskan atau menyapu lidah di bibir. Wow, keren ya. Ya, jadi untuk gerakan menyapu lidah di bibir ini dilakukan 5 kali, setiap kalinya 10 detik atau 10 hitungan. Sahabat Dayar, sekarang kita sudah sampai pada gerakan yang keenam. Gerakan keenam ini disebut dengan gerakan motorboat. Kenapa disebut gerakan motorboat? Karena nanti kita akan mengambil nafas sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam perut. Ketika ke dalam perut berarti perut kita menggelembung. Ketika kita memasukkan dari luar, udara dari luar, pasti semula perut itu mengempis. Tapi ketika kita nanti akan mengeluarkan suara kita, harus ditahan di bibir dan membunyikan suara seolah-olah seperti motorboat. Lalu tangan sebelah kanan kiri kita ini itu bergetarkan seperti ini. Begini. Oke, kelihatan ya? Baik, kita akan praktekkan. Ambil nafas, kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian keluarkan. Oh iya, nanti setelah nafas kita akan habis, udara di dalam perut kita akan habis, kita tekan, kita buang. Huh! Supaya jelas, saya ambil angle yang berbeda. Oke, ini angle yang berbeda dari samping, supaya teman-teman menjadi jelas. Sekarang kita mulai. Ambil udara sebanyak-banyaknya, berarti perut kita menggelembung. Sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, sudah kita segera lepas, suarakan seperti motorboat dengan gerakan tangan bergetar. Kita mulai.
Itu gerakan motorboat atau jurus yang keenam. Oh ya teman-teman, untuk gerakan motorboat tadi dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Cuma setiap gerakan ini saya tidak bisa mengatakan 10 detik. Sesuai dengan berapa banyak udara yang diambil dan keluarnya. Tapi yang jelas 5 kali ya. Nah, kita sudah masuk ke jurus yang ketujuh. Melipat rahang. Sama seperti kalau kita biasa melakukan itu dalam longgar waktu begitu kan. Sekarang kita lakukan. Bentuknya begini. Kita urut rahang dengan pipi di bagian samping ini ke belakang. Nah, begini teman-teman. Jadi di sini kalau ada tulang, nah itu kita urut tuh. Kita lihat dari samping ya. Gerakannya seperti ini. Iya, bisa maju, bisa mundur ke belakang maksudnya. Lagi dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Seenak-enaknya teman-teman bisa merasakan begitu nikmatnya dimasas. Seperti ini ya. Mudah sekali. Kalau perlu ketika teman-teman menggerakkan ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai 10 hitungan, gerakan yang kedua dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mengurut rahang ini 5 kali ya. Kita sampai pada gerakan yang ke-8. Gerakan ke-8 sama seperti kalau kita biasanya melakukan stretching untuk berolahraga. Di awal sebelum olahraga kita harus pemanasan. Caranya buka kaki selebar bahu, kemudian tangan ditaruh di pinggang, kemudian kita gerakan leher kita ke kanan, ke kiri seperti orang sedang menggeleng-gelengkan kepala. Seperti ini gerakannya. Nah, cuma seperti yang gerakan-gerakan sebelumnya, kita lakukan ini sebanyak 5 kali dan setiap kalinya itu 10 hitungan. Jadi bisa kita hitung. Gerakan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai? Kalau tadi dimulai dari kanan ke kiri, sekarang gerakan yang kedua, dari kiri ke kanan sebanyak 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas? Jurus yang ke-9 ini, sahabat Dayers, kita lakukan dengan gerakan untuk membuat suara kita menjadi lebih enak. Caranya memijat kerongkongan atau jurus memijat kerongkongan. Caranya ketika kita pijat kerongkongan kita ini, pijat dari atas ke bawah, bawah ke atas, keluarkan suara dengan mengucap huruf A. Kita lihat gerakannya. Saya ulangi lagi ya, dari depan. Lima kali ya dilakukan teman-teman. Setiap gerakan itu saya tidak bisa menentukan 10 detik atau 10 hitungan karena sesuai dengan berapa banyak udara yang teman-teman ambil dan berapa lama teman-teman menahan suara itu untuk dikeluarkan dari diafragma kita. Sahabat Dayers, kita sudah sampai pada jurus yang ke-10. Gerakan ini disebut dengan memijat bahu. Caranya bagaimana?
memijat bahu. Seperti kalau kita mau stretching juga. Jadi caranya dengan menggerakkan bahu ke atas, tarik ke bawah. Atas, tarik ke bawah. Tangan tetap ada di samping, kanan kiri. Kita lakukan gerakan yang sebenarnya. Tarik, atas, bawah. 1. Tarik, atas, bawah. 2. Tarik, atas, bawah. 3. Tarik, atas, bawah. 4. Tarik, atas, bawah. 5. Tarik, atas, bawah. 6. Tarik, atas, bawah. 7. Tarik, atas, bawah. 8. Tarik, atas, bawah. 9. Dan tarik, atas, bawah. 10. Gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, dari bawah ke atas. Gerakan sebelah sini, teman-teman, kita mulai dengan gerakan seperti orang menarik kecak. Biasanya disebut juga dengan jurus tarik kecak. Jadi, kedua tangan ditaruh di depan, atau kalau dari samping, begini. Nah, kemudian bahu digerakkan depan, belakang secara bergantian. Badan tetap harus tegak. Cuma, karena tadi saya menyebut dengan gerakan kecak, maka ketika posisi gerakan tangan ini dilakukan, tangan bergerak-gerak seperti penari kecak. Jadi lebih kurang begini. Nah, begini teman-teman. Kita lihat dari depan ya. Jadi begini. Setiap gerakan itu 10 hitungan. 1 kali gerakan atau 1 kali kegiatan. Oke, kita lihat benerannya ya. Kita mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 kali gerakan. Dilakukan 5 kali. Jadi kalau dari samping ya sama seperti begini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, gerakan ke-11 itu. Sekarang kita masuk segera ke gerakan yang ke-12. Lanjut ya, teman-teman. Kita sudah masuk ke jurus yang ke-12. Jurus yang ke-12 ini, gerakannya atau jurusnya dikatakan atau disebut dengan gerakan ping-pong. Sama seperti tadi, gerakan yang kecak, tangan bergerak dari depan ke belakang lurus. Cuma kalau kecak tadi kan tangan digerakin begini kan. Nah sekarang tangannya dikepal. Dan setiap kali bergerak tangan kanan bersuara secara keras diucapkan dengan sebutan ping. Kalau tangan kiri yang digerakkan ke depan sebut dengan keras pong. Saya beri contoh sedikit, nanti kita lakukan bersama-sama secara lebih jelas. Oke? Jadi, ketika tangan digerakkan ke depan, tangan kanan, sebut ping. Berlanjut lagi, pong. Kanan, ping. Kiri, pong. Kalau sudah 10 hitungan, selesai. Taruh tangan ke atas, selesai. Gerakan yang pertama. Nanti gerakan yang berikutnya juga begitu, sebanyak 10 hitungan. Dan dilakukan 5 kali. Oke, kita lakukan bareng-bareng. Kita mulai. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Kalau teman-teman ketika mengucap kata ping, pong, masih menggunakan tenggorokan atau kerongkongan, berarti belum betul. Harusnya lewat diafragma. Jadi tidak ada teriakan ping, pong. Itu pasti suara dari tenggorokan atau kerongkongan. Tapi kalau teriakannya ping, pong, ping, pong, pasti itu dari diafragma. Yuk, latihan terus ya. Kita lanjutkan dengan gerakan berikutnya ke-13. Sahabat Dayers, gerakan yang ke-13 ini betul-betul
akan melatih kita untuk menggunakan seefektif mungkin udara yang masuk ke dalam tubuh kita lewat diafragma dan dikeluarkan dengan hati-hati dan pelan-pelan seirit mungkin. Jadi caranya mungkin tidak begitu terdengar, tetapi intinya teman-teman, nanti saya akan mengajak Anda untuk mengambil gerakan, tangan diletakkan di atas perut kita. Oke? Di atas perut kita. Kemudian kita buang udara yang ada di perut ini pelan-pelan melalui mulut kita. Pelan-pelan. Tapi sebelumnya ambil dulu kan udara dari luar, kita masukkan ke dalam perut kita. Kemudian kita tekan. Jadi tangan ini fungsinya adalah menekan perut kita. Tetapi sedikit demi sedikit, seirit-irit mungkin. Udara dikeluarkan lewat mulut, seperti halnya sebanyak apa tangan ini menekan perut kita dalam posisi diafragma. Oke, yuk kita lakukan. Saya ambil posisi ke depan dulu ya. Jadi, ambil udara, nah perut membesar, dan letakkan itu ke dalam tangan kita ke perut kita, dan tekan pelan-pelan, wajah kita menengadah teman-teman. Dan kita buang pelan-pelan. Jadi, sisa udara yang ada di dalam diafragma kita, itu kita tekan ke bawah. Berarti sudah habis. Coba dalam posisi dari samping, kita lihat sekarang. Jadi, ambil udara sebanyak-banyaknya, dan akhirnya perut kita mengembang, menggelembung, membulat seperti ini. Oke. Kemudian taruh tangan kita yang fungsinya untuk menekan udara yang ada di perut kita ini, kita keluarkan lewat mulut pelan-pelan seirit-irit mungkin. Kita mulai ambil udara dan kita buang. Tinggal beberapa gerakan lagi, selesai. Sekarang kita masuk ke gerakan atau jurus berikut. Inilah gerakan ke-14, namanya Piff Puff. Posisi tangan kita ada di pinggang atau berkacak pinggang. Tetapi perhatikan tangan atau jari saya ada di posisi perut. Oke, gerakannya adalah mengambil udara, kemudian keluarkan secara cepat dengan bantuan jari tangan kita ini. Jadi misalnya, ketika kita sudah memasukkan udara ke perut, kemudian kita tekan, sebenarnya mulut kita sedang mengucapkan kata piff ketika dikeluarkan. Ini dia tekan. Perhatikan. Begitu selesai, udara lepas. Ditekan lagi, suaranya sebenarnya dalam mulut kita ada suara puff. Jadi, piff, puff, piff, puff. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Gerakan piff puff ini dilakukan 5 kali. Setiap kali gerakan ini diucapkan dengan piff puff. Tinggal kalau piff puff itu 2 berarti kali 5 berarti 10 kali. Jadi piff-nya 5 kali, puff-nya 5 kali. Berhenti, lakukan lagi gerakan berikutnya. Piff puff 10. Selesai, berhenti lagi sampai 5 kali.
Inilah gerakan yang ke-15 atau gerakan terakhir. Di gerakan yang terakhir ini, sahabat, saya akan ajak Anda untuk melakukan gerakan seperti gaya John Travolta. Atau kalau zaman dulu ada lagi Elvis Presley. Gimana caranya? Raising the Star. Raising the Star ini bentuknya, kita tundukkan badan kita dulu, kemudian ikuti. Kalau gerakan pertama adalah tangan kanan yang ke atas, maka tarik semuanya seolah-olah kita reaching the star, meraih bintang. Ketika ditarik begini, terasa sekali dan tangan kita di sebelah kiri akan mengikuti gerakan yang di sebelah kanan, maka pinggang ini terasa ketarik. Kalau sampai itu terjadi, itu betul teman-teman. Jadi Anda sudah melakukan gerakan dengan benar. Kita lakukan yuk. Gerakan yang pertama, tangan kanan atau meraih bintang di sebelah kanan. Kalau itu sudah selesai, kita posisi menunduk lagi dan tarik ke sebelah kiri sama seperti gerakan kanan tadi. Oke, kita lakukan sekarang. Badan menunduk, kemudian posisikan tangan kanan ke atas meraih bintang, tarik terus, tarik terus, tarik terus, terus sampai terasa di pinggang sampai ketiak ini ketarik. Begitu juga sebelah kiri kita, tangan kiri kita terasa sakit di sebelah sini teman-teman. Sampai 10 hitungan. Selesai. Kita menunduk. Dan kita lakukan sebaliknya ke sebelah kiri. Tarik, tarik terus, 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 tarik. Ambil bintang di sebelah kirimu. Ambil terus, tarik. Rasakan pinggang ketarik ke atas atau ke bawah mengikuti gerakan tangan di sebelah kanan. Atau tangan sebelah kiri Anda narik ke atas seperti meraih bintang yang jauh tinggi. Terus 10 hitungan. Selesai. Ya, itulah senam yang mutlak dilakukan oleh teman-teman broadcaster, televisi maupun radio. Biasanya kalau sudah melakukan ini, di awal-awal berlatih, itu ada yang pusing, ada yang merasa nggak kuat, berkeringat, ngos-ngosan. Bahkan maaf, ada juga loh yang sebenarnya sih nggak fatal, cuma ada yang mengalami mual sampai mutah. Nggak ada magicnya. Itu karena memang belum terbiasa. Tapi kalau setiap hari itu dilakukan secara rutin, itu akan membuat suara kita menjadi utuh, bulat, kenyal, enak, mantap. Tapi tidak akan membuat suara kita menjadi bariton atau menjadi besar. Enggak, ya suara kita inilah yang mungkin akan berubah seiring dengan perubahan usia, pertambahan usia. Tetapi tidak akan merubah apapun. Banyak sekali bintang film, penyanyi terutama, atau presenter, atau host yang basicnya berangkat dari belajar diafragma ini, atau senam lion face ini, suaranya masih tetap seperti itu juga. Tetap tahan lama, kuat, dan tidak capek. Karena keluarnya tidak dari tenggorokan atau kerongkongan ini, tetapi dari diafragma. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Didi Adiaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dyers.